Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pada siang hari ini kita mendapat kesempatan istimewa di studio kita di Jateng Pos TV, kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Brasto Galih Nugroho. Selamat siang Pak Galih. Selamat siang, saya bisa dipanggil juga Mas aja nggak apa-apa? Mas aja ya, Mas Brasto. Brasto ya. Oke, selamat siang Mas Brasto. Siap, ini tamu istimewa kenapa teman-teman atau pemirsa? Beliau adalah Area Manager Communication Relation and CSR Regional Jawa bagian tengah dari Pertamina ya. Kenapa kita bilang istimewa? Karena beliau adalah orang Pertamina yang mungkin hari-hari ini ditunggu oleh publik atau masyarakat, terutama yang merasa dampak dari kenaikan BBM, Mas Brasto. Sehingga penyediaan ada di sini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Khususnya masyarakat saat ini sedang diskursus, sedang mempertanyakan atau berdiskusi tentang kenaikan BBM. Salah satunya adalah Pertamax ya, yang per 1 April kemarin menjadi 12.500 di saat masyarakat kondisi ekonominya sedang sulit. Kenapa sih kok naik? Nah, ini butuh penjelasan dari Pertamina, Mas Brasto, penjenengan rawuh di studio kita, dan ini kesempatan yang istimewa buat kita semua. Monggo dijelaskan kenapa Pertamax naik gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Okay. Pak Bejan atau Mas Bejan? Pak aja. Pak aja. Baik, kalau saya masih muda pemirsa. Jangan maksa ya. Kelihatan gitu. Oke. Baik Pak Bejan. Oke, Mas Brasto. Jadi para pemirsa, mengapa kita menyesuaikan ya untuk harga Pertamax dan mengapa baru sekarang? Mungkin juga pertanyaannya bisa ini ya, mengapa tidak kemarin-kemarin gitu ya? Gitu ya. Ya. Justru kenapa kok tidak kemarin? Pertamina ganti balik bertanya ya. Enggak kemarin-kemarin kok baru sekarang dinaikkan. Baru sekarang. Harusnya kemarin-kemarin gitu maksudnya ya. Iya, tapi memang jawabannya karena kita mengerti kondisi masyarakat. Okay. Jadi masyarakat saat ini sedang mengalami pandemi, perekonomian juga sedang terpuruk gitu ya. Meskipun sekarang udah mulai bangkit gitu ya. Dan berdasarkan hasil komunikasi, koordinasi dengan pemerintah, kita sebenarnya penyesuaiannya dari Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter itu terlambat 1 tahun dibandingkan kompetitor. Oh ya? Ya, kompetitor udah. Artinya harusnya setahun lalu. Setahun lalu tuh kompetitor sudah menaikkan. Sudah pada naik, dan ya? Kita tetap harganya. Dan kompetitor sudah menaikkan juga beberapa kali bahkan sampai terakhir setelah kami sesuaikan juga kemarin di 1 April ternyata juga kompetitor menaikkan kembali. Ikut naik lagi. Dengan kata lain mungkin kompetitor sudah naik 2 kali, Pertamina baru sekali gitu ya. Baru sekali. Dan mengapa terpaksa kami sesuaikan karena sejak awal 2021 kalau kita lihat trennya, minyak dunia ini harganya terus merangkak naik. Jadi awalnya sekitar 40 sampai 50-an USD dolar per barel menjadi di atas 100 USD dolar per barel. Bahkan kemarin sempat menginjak ke angka 120-an USD saat ini per barel. Harga minyak dunia per barel. Harga minyak dunia, dan memang ini ada perang ini ya kondisi perang dan sebagainya kan juga mempengaruhi geopolitik, perang geopolitik macam-macam lah ya. Pengaruh juga ya. Ya, ada pengaruhnya, dan kemudian harga gini ya, mau tidak mau kita juga menyesuaikan karena kalau dulu kita kan banyak mengekspor minyak gitu ya. Saat ini juga impornya banyak. Jadi ketika kita belinya harga tinggi, kemudian kita jual harga rendah gitu ya, itu otomatis kan juga itu mempengaruhi dari cash flow di kami sendiri gitu. Otomatis rugi ya. Yang seharusnya kalau mengikuti kenaikan harga minyak dunia harusnya naiknya 50% juga ya. Should be saat ini seharusnya harga keekonomiannya 3.500 hingga 4.000 di atas harga Pertamax saat ini. Harga Pertamax saat ini Rp12.500. Kalau ditambah 3.500 berarti berapa? 16.000 sesuai dengan harga kompetitor. Jadi seharusnya Pertamax itu yang sekarang naik per 1 April 12.500. Harga aslinya harusnya kalau tidak ada subsidi lagi berapa? 16.000. Oh. Dan ini subsidi yang dikatakan ini adalah subsidi dari Pertamina, dalam artian Pertamina yang menanggung kerugian dari harga jualnya.
Karena pertama adalah BBM non subsidi, sementara saat ini yang menjadi BBM penugasan adalah Pertalite. Baru per awal Maret kemarin ya, Menteri SDM memutuskan bahwa Pertalite menjadi BBM penugasan. Sebelumnya adalah BBM non subsidi untuk Pertalite. Oke, penugasannya artinya apa? Penugasan artinya kalau Pertalite itu adalah BBM penugasan, solar itu BBM subsidi. Meskipun ada kata subsidi dan penugasan, sebenarnya mirip-mirip sih ya. Intinya adalah adanya kompensasi atau subsidi dari pemerintah melalui mekanisme APBN. Oh, gitu. Terus nanti dibayarkan ke Pertamina. Oke, jadi memang sebetulnya kenaikan ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat itu sebetulnya kenaikan yang terlambat bagi Pertamina ya. Seharusnya setahun lalu ketika kompetitor juga sudah pada naik di jenis BBM yang sama mungkin ya. Kemudian belakangan ditambah dengan harga minyak dunia juga sudah naik hampir 50% ya. Yang seharusnya kalau memang disesuaikan dengan kondisi kulaannya misalnya karena ada impor, harusnya 16.000 naiknya ya, yang awal-awal ramai kemarin juga dibicarakan, toh akhirnya diputuskan menjadi 12,5 ya. 12,5 dan memang berarti masih ada subsidi di Pertamax ya. Jadi Rp12.500 per liter yang kami jual itu sebenarnya Pertamina Patraniaga dalam hal ini yang melakukan distribusi Pertamax kami jual rugi. Tapi memang keputusan ini diambil karena kami masih memandang daya beli masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung. Jadi dengan berhati dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 terpaksa kita sesuaikan ya. Tetapi juga kami kalau boleh dicek harganya jauh di atas, jauh di bawah harga keekonomian dan jauh di bawah harga dari kompetitor. Itu ya, karena sekali lagi mempertimbangkan kondisi masyarakat ya. Betul. Meskipun memang rasanya tetap berat buat masyarakat yang saat ini sedang sulit, ekonomi juga sedang habis kena pandemi dan segala macam ya, tapi memang kondisinya sama-sama sulit jadinya gitu ya. Betul, bahkan kalau di ASEAN, negara-negara ASEAN saja sudah berkisar per Februari kemarin aja sudah berkisar harga sekelas pertama kayak untuk RON 92 ya, itu sudah berkisar minimal 16 ribuan dan yang paling mahal di Singapura 30 ribuan per liter ya. Ya, memang kondisinya serba sulit ya. Betul. Rakyatnya sulit, terus pengelola minyaknya juga dalam kondisi sulit ya. Betul. Dan yang tadi yang di negara ASEAN yang saya bilang tadi adalah untuk BBM non subsidi ya. Gitu. Untuk non subsidi ya. Jadi saat ini BBM subsidi kita tinggal Pertalite dan solar. Solar ya. Solar. Oke. Itu yang pertama tadi soal pertama yang barusan naik yang membuat kehebohan ya. Yang mudah-mudahan penjelasan ini menjadi menjadi pencerahan juga bahwa kalau selama ini yang fokusnya kita hanya membahas kok naik, ternyata ada penjelasan yang seperti itu. Dan mungkin barangkali juga kalau dari sisi saya media, saya membaca kenaikan BBM yang dengan oktan rendah ya. Kalau nggak salah kan Menteri Lingkungan Hidup itu mematok oktan BBM itu minimal 91. RON 91, sorry. Jadi risik oktan number atau RON itu 91 ya kalau nggak salah ya peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu. Nah di kita selama ini ada BBM yang RON-nya itu masih di bawah 91. Kemarin ada premium ya. Cuman berapa 80 berapa itu? 88. Ya, terus Pertalite itu 90. Kemudian Pertamax 92 di atasnya dikit. Nah, kalau mengacu ke situ yang kami baca atas nama media ya, itu memang BBM RON rendah di bawah 91 ke depan harus menyesuaikan minimal 91. Sehingga kayaknya memang ke depan memang harus standar peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu. Bahkan mungkin peraturan dunia ya, kalau nggak salah itu. Nah, itu kondisi yang ada ya. Selain mungkin juga harga minyak mentah naik dan segala macam. Oke Mas, kemudian setelah kenaikan Pertamax ini di SPBU BBM rakyat dalam tanda kutip nyaris tinggal Pertalite ya. Dan Pertalite itu tadi Pertamina menganggap itu adalah BBM penugasan ya dari pemerintah yang memang harus dikontrol dengan sementara harga segitu ya. Yang mungkin dari produksi kulaannya juga mungkin bisa harusnya lebih dari itu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang saat ini betul-betul berseliweran isu di medsos itu suatu saat juga akan naik, bahkan mungkin akan hilang juga gitu. Betul nggak Mas itu Mas, Pertalite itu?
Jadi terkait dengan apa namanya pertalite ke depan ya. Pertalite ke depan itu roadmap-nya memang dibuat oleh Kementerian SDM, dan sebenarnya sudah ada statement dari Kementerian SDM terkait dengan itu di konferensi persnya. Saya lupa apakah Oktober atau November 2021 ya, udah akhir tahun kemarin. Nah, kalau dari sisi Pertamina saat ini kami diberi penugasan Pertalite ya untuk didistribusikan, kami mendistribusikan Pertalite kepada masyarakat, kami komit itu. Dan juga yang kami punya kalau di SPBU untuk gasolin, untuk bensin lah, kelas bensin Pertalite RON 90, kemudian Pertamax RON 92, Pertamax Turbo RON 98. Nah, kami kemarin tahun 2021 sejak akhir tahun 2020 kan ada program namanya program Langit Biru PLB. Waktu itu adalah program bagaimana konsumen premium kemudian kita berikan experience pengalaman menggunakan Pertalite di beberapa SPBU. Karena ada program itu dengan cara ada harga hemat ya, harga hemat beli Pertalite yang waktu itu ada inilah awalnya harga hematnya sesuai dengan harga premium, kemudian bertahap harga hematnya dikurangi dan sebagainya. Dan itu sebenarnya adalah untuk program untuk pengguna premium agar bisa merasakan Pertalite. Nah, makanya di tahun 2021 masih ada premium meskipun sedikit ya di regional Jawa bagian tengah, Provinsi Jateng dan DIY. Kemudian sudah ada konferensi pers dari Kementerian SDM juga terkait dengan roadmap Pertalite dan Pertamax serta premium ke depannya. Nah, saat ini di 2022 RON terendah yang ada di pasar Pertalite 90. Nah, tapi memang yang bagus untuk lingkungan itu minimal Pertamax sebenarnya 92 dan ada Pertamax Turbo 98. Memang Pertalite lebih bagus dari premium, tapi kan memang perlu bertahap ya. Dan yang pasti tentunya kami mendukung kebijakan dari pemerintah. Roadmap-nya dari pemerintah kami mendukung. Jika saat ini kami masih diberikan penugasan untuk mendistribusikan Pertalite, kami tetap akan distribusikan untuk kepentingan masyarakat. Untuk kedepannya roadmap-nya seperti apa yang lebih paham dari pemerintah, tapi pada prinsipnya juga Pertamina dalam hal ini adalah Pertamina Patraniaga, kami mendukung program untuk BBM yang ramah lingkungan. Nah, makanya silahkan konsumen masyarakat mendownload aplikasi My Pertamina di smartphone-nya masing-masing. Bisa kalau punya Android, punya iOS tapi mohon maaf baru 2 itu yang bisa aplikasinya ya. Kalau BlackBerry belum ada seperti ya, terus yang Windows Phone juga belum gitu ya. Nah, di aplikasi My Pertamina tersebut ada promo-promo terkait dengan produk-produk Pertamina. Nah, silahkan di-download, terus nanti dilihat promo-promonya berubah-ubah. Nah, kemarin sempat promo untuk Pertamax dan Pertamax Turbo. Harga hemat Rp300 per liter. Sempat itu kemarin. Dengan harga hemat Rp300 per liter, tapi harus menggunakan aplikasi My Pertamina ketika bertransaksi di SPBU. Jadi pakai HP, terus scan. Jadi di aplikasi My Pertamina, jadi bisa scan dengan HP ya di SPBU, scan gitu kayak model e-wallet yang lain ya. Terus nanti bisa mendapatkan harga hemat Rp300 per liter. Tapi ini promo yang sebelumnya ya. Promo-promo terbaru tentu silahkan dibuka di aplikasi My Pertamina. Dan tentu promonya juga kami mempertimbangkan nih dari kepentingan kira-kira produk mana yang sedang dari sisi kepentingan kami juga yang tidak jual rugi dan sebagainya. Memungkinkan untuk dipromo lah ya. Memungkinkan untuk dipromo. Nah, dan di aplikasi tersebut juga ada layanan, nanti juga informasi terkait layanan Pertamina Delivery Service. Nanti konsumen bisa menelpon gitu ya ke Pertamina Call Center 135 seandainya butuh layanan antar BBM untuk produk Pertamax Series maupun Dex Series. Dex Series itu
adalah Dexlet dan Pertamina Dex yang istilahnya apa ya, BBM berkualitasnya dari solar ya. Jadi ada solar, Dexlet, Pertamina Dex. Oke, jadi tentang isu ya yang berkembang bahwa ini sebentar lagi Pertalite juga akan hilang, itu kesimpulannya sementara tidak hilang ya, masih ada ya. Untuk 2022 kita masih ya. distribusikan sesuai dengan penugasan dari pemerintah. Sejauh masih diberi penugasan itu masih didistribusi terus ya. Sejauh diberi penugasan masih didistribusikan. Pertanyaannya sampai kapan ya, Pertamina nggak bisa menjawab juga ya, karena itu roadmap-nya ada di pemerintah ya. Betul. Karena itulah disebut sebagai BBM penugasan ya. Betul. Oke, jadi jawabannya pemirsa cukup jelas. Isu tentang ini sebentar lagi Pertalite juga akan hilang, semuanya akan beralih ke Pertamax yang mahal, itu sementara jawabannya sudah disampaikan dari Pertamina. Oke, Mas Prasto, kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin juga perlu dijelaskan kepada publik ya, tentang peran Pertamina ini sebetulnya di dalam pemerintah, di depan rakyat ini sebenarnya sejauh mana selama ini. Kan taunya rakyat itu Pertamina itu ya pemerintah gitu loh. Baik, jadi kalau zaman dulu Pertamina itu adalah regulator sekaligus operator zaman dulu ya. Regulator itu istilahnya orang yang mengeluarkan kebijakan atau peraturan ini gitu ya, bukan orang ya, badan maksud saya. Nah, kemudian era beralih nih. Jadi untuk bidang hulu adalah dulu sempat BP Migas, Badan Pengatur Hulu Migas. Kemudian diganti menjadi SKK Migas. Kemudian untuk bidang hilir ada namanya BPH Migas, Badan Pengatur Hilir Migas. Nah, dan juga ada Kementerian SDM. Dua instansi tersebutlah yang mengatur terkait dengan regulasi maupun peraturan di bidang migas hilir ya. Hilir ada Kementerian SDM, ada BPH Migas. Kalau hulu Kementerian SDM dan SKK Migas. Nah, semenjak ada badan itu, Pertamina ini menjadi salah satu operator atau salah satu badan usaha yang menjalankan penugasan dari pemerintah maupun menjual energi dalam hal ini BBM, LPG, aftur, petrokimia ya kepada konsumen atau masyarakat. Nah, mohon maaf tadi saya sebut BBM, LPG, aftur, petrokimia itu adalah bisnis dari PT Pertamina Patraniaga sebagai salah satu subholding pemasaran atau commercial and trading dari PT Pertamina Persero. Sementara kita punya nih subholding yang lain, misal subholding refining atau pengolahan ya, itu ada PT Kilang Pertamina Internasional. Itu misal contohnya Kilang Cilacap, Kilang Balongan, Dumai, Balikpapan, Sorong. Itu adalah kilang-kilang refinery yang memproduksi dari minyak mentah menjadi minyak jadi, atau termasuk juga LPG. Dan itu kilang, termasuk juga petrokimia dihasilkan di kilang, dijualnya di pemasaran. Kemudian ada hulu ada Pertamina Hulu Energi yang membawahi Pertamina EP eksplorasi produksi, Pertamina EP Cepu, Pertamina EP Field Cepu, kemudian Pertamina Internasional EP gitu ya, dan macam-macam. Itu yang istilahnya apa ya, ngebor minyaknya lah, eksplorasi minyaknya, ngambil minyak dari dalam bumi maupun dari offshore ya, dari laut gitulah ini ya. Kemudian ada bidang gas, kita punya namanya subholding kita ya, subholding kita perusahaan gas negara yang sekarang logonya sudah berubah menjadi Pertamina Gas Negara. Di bawahnya PGN itu ada Pertagas Niaga dan sebagainya. Kemudian ada yang bergerak di bidang energi baru terbarukan. Itu ada PT Pertamina Power Indonesia. Itu perusahaannya fokus kepada energi baru terbarukan, termasuk di bawahnya ada Pertamina Geothermal Energy dan sebagainya. Nah, PPI tadi, Pertamina Power Indonesia tadi juga punya program kayak misal kalau di SPBU ada tulisan GES, Gas Green Energy Station, itu adalah SPBU yang mendapatkan solar panel kerjasama dengan PPI tersebut. Nah, itu energi baru terbarukan. Kemudian yang terakhir ada di bidang perkapalan, itu Pertamina International Shipping yang mengelola kapal-kapal baik itu kapal Pertamina maupun charter ya. Nah,
Baik itu posisinya, jadi nanti ada holdingnya adalah PT Pertamina Persero. Nah, posisi PT Pertamina Persero dan PT Pertamina Patraniaga dalam ini adalah sebagai operator atau badan usaha yang tentunya kami pertama menjual produk yang sifatnya PSO. PSO itu Public Service Obligation, istilahnya ya penugasan atau subsidi ya. Nah, untuk penugasan di bidang BBM ada namanya Pertalite. JBKP sebutannya kalau bahasa undang-undangnya ya, jenis bahan bakar khusus penugasan. JBKP. Okay. Nah, kemudian ada JBT, jenis bahan bakar tertentu. Itu subsidi lah. Itu solar. Kemudian ada JBU, jenis bahan bakar umum. Itu Pertamax Turbo. Kemudian juga Dexlet dan Dex, Pertamina Dex. Nah, untuk LPG ada LPG subsidi 3 kg dan LPG non subsidi. Non subsidi itu 5,5, 12 dan juga ada 50 kg. 50 kg biasanya dipakai restoran, industri kayak gitu. Nah, yang kami lakukan adalah untuk BBM penugasan dan untuk LPG penugasan tadi kita jual tentu mengikuti ini ya, kayak harganya itu juga tentu ada peran pemerintah di situ. LPG itu di Pangkalan di Jawa Tengah itu dihargai satu tabungnya saat ini masih 15.500 dan ini sudah lama sekali. Sudah terakhir kalau nggak salah ya 2007, pokoknya udah lama sekali itu tidak naik harganya. Ya. Dan di beberapa kabupaten ada yang mengatur harga eceran tertinggi untuk di pengecer. Nah, ada yang mengatur 17 ribuan, 18 ribu dan sebagainya. Nah, itu LPG. Kemudian kita juga jual petrokimia. Petrokimia itu misal kayak bahan untuk aspal, untuk green coke dan sebagainya. Green coke diproduksi di Kilang Dumai. Nah, itu produk-produk yang dijual di Pertamina ya. Dan tentunya dengan adanya BBM penugasan, ada BBM subsidi, ada non subsidi. Nah, untuk penugasan dan subsidi termasuk LPG kami tentu mendistribusikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Yang diatur oleh pemerintah itu misal katakanlah subsidi kan diatur peruntukannya kepada siapa, terus harganya berapa, itu diatur juga mekanisme kompensasinya. Jadi nanti akan ada audit BPK juga terkait dengan penyalurannya. Jadi nanti sudah diaudit. Ketika sudah diaudit, yang bisa dibayar oleh pemerintah adalah sekian rupiah. Kemudian kalau BBM non subsidi sebenarnya adalah kewenangan dari badan usaha untuk menentukan. Tapi memang untuk Pertamax ini karena kami mengerti kondisi dari masyarakat, kami memahami kondisinya lagi pandemi, kondisinya sedang perekonomiannya juga sedang terdampak gitu ya. Jadi kami juga berkonsultasi juga dengan pemerintah, dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Bagaimana sebaiknya dan karena itulah meskipun kompetitor sudah menaikkan sejak setahun yang lalu, kami baru menaikkan menyesuaikan sekarang. Menyesuaikan sekarang ini karena sudah cash flow-nya sudah benar-benar kita perlukan terkait dengan penyesuaian ini gitu. Gitu ya. Kalau dirasakan mungkin ya sebetulnya cash flow-nya berat ya kalau dirasakan ya, mungkin dengan kondisi yang harusnya naik tidak naik itu loh ya. Logikanya loh ya. Keuangannya tertekan juga untuk di Pertamina Patraniaga ini. Ya. Jadi disitulah maka pemerintah dalam hal ini menugaskan Pertamina hadir, begitu ya, hadir di situ yang seharusnya mungkin secara bisnis oriented ini harusnya harga sekian tapi masih harga sekian kan gitu akhirnya. Ya. Oke Mas. Kemudian yang dalam waktu ini adalah puasa dan kemudian Lebaran ya. Yang juga menjadi lonjakan kebutuhan masyarakat di masyarakat BBM ini adalah ya pasti orang mudik dan segala macam. Nah ini stoknya bagaimana? Khususnya di Jawa Tengah ya. Baik. Jawa Tengah dan DIY kita punya beberapa fuel terminal maupun LPG terminal. Untuk fuel terminal itu ada di Tegal, Cilacap, Maos, Lomanis. Cilacap, Maos, Lomanis itu
Cilacap ya, di Cilacap ya. Kemudian ada Rewulu di Yogyakarta. Kemudian ada Pengapon di Semarang, kemudian ada Cepu, kemudian ada juga Boyolali. Sementara untuk LPG kami punya fasilitas di Cilacap, kemudian di temporary terminal LPG Tanjung Mas Semarang, kemudian LPG terminal juga di Rembang, dan kami juga punya Opsiko di Semarang milik pihak ketiga yang kita kerjasama untuk untuk depot LPG-nya. Nah, fasilitas-fasilitas tersebut menyalurkan BBM dan LPG ke Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk BBM tadi sudah disebutkan bagaimana terkait dengan menjelang Idul Fitri gitu ya. Nah, saat ini ketahanan stoknya BBM sangat bagus. Rata-rata total itu rata-rata 14 hari untuk Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. 14 hari ke depan masih aman maksudnya? 14 hari ke depan masih aman. Ini masih di luar kilang sama kapal. Jadi kalau dari pusat biasanya merilis ketahanan stok sekian, itu adalah ketahanan stok konsolidasi depot atau fuel terminal, kilang dan kapal. Tapi karena kami di sini fasilitasnya adalah fasilitas di pemasaran, adalah fuel terminal atau depot, yang kami rilis adalah data ketahanan stok di depot, yaitu tadi 14 hari untuk total produk BBM, dan itu kondisinya sangat bagus. Artinya apa? Artinya adalah 14 hari ke depan itu kalaupun tidak ada suplai ke fuel terminal kami, BBM-nya masih aman. Tapi setiap hari atau 2 hari sekali itu pasti ada suplai biasanya. Jadi stoknya dari depot, dari fuel terminal dikirim ke SPBU, tapi juga ditambah lagi kayak gitu. Itu ya, rutinitasnya begitu ya, pasokannya ya. Betul. Terus untuk Pertalite juga ketahanan stoknya bagus, mendekati angka 11 hari. Terus juga produk-produk like solar justru 19 hari dan sebagainya. Jadi ketahanan stoknya sangat bagus. Jadi konsumen, masyarakat tidak perlu khawatir. Stok ya sampai 11-17 hari ke depan, mungkin juga sampai Lebaran nanti ya, puncak-puncaknya kan di Lebaran ya. Tetapi seringkali kita jumpai di SPBU itu misalnya solar agak telat, terus Pertalite juga telat. Itu kenapa Mas? Kalau telat-telat itu? Jadi memang kemarin kami melihat ada peningkatan kebutuhan dari masyarakat. Jadi ketika ada peningkatan kebutuhan, otomatis kan di SPBUA ya, SPBUA butuh disuplai lagi gitu kan. Tapi kan juga ketika order terus kemudian kita suplai kan juga butuh waktu ya. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya masalahnya lebih ke situ, bukan teknis ya. Ya. Teknis pengiriman, order dan mungkin gitu. Ya, dan juga kebetulan kebutuhannya lagi tinggi di SPBU tersebut. Dan memang ini perlu kita garis bawahi bahwa akhir-akhir ini solar di Jawa Tengah dan DIY tidak ada masalah terkait dengan pasokan. Oke. Baik ya. Jadi Pertalite kemarin sempat setelah ada penyusuan memang sempat ada peningkatan konsumsi, tapi kemarin Senin kemarin ini 1 hari kemarin menjelang Pertamax naik itu kan orang banyak ngisi banyak ya untuk Pertalite-nya mungkin kalau menjelang penyesuaian itu hari tanggal 31 ya, itu justru Pertamax-nya yang meningkat tuh ya, karena kan mau naik ya. Terus setelahnya sempat memang Pertalite-nya naik sedikit meningkat di hari Sabtu Minggu ya, tanggal 23, tapi kemudian tanggal 4 kemarin udah normal lagi. Normal kembali. Oke Mas, sebetulnya kalau di Jawa Tengah ini kebutuhan pasokan BBM khususnya Pertalite, Pertamax gitu berapa kalau dihitung misalnya sehari itu Mas? Sehari atau sebulan itu? Sehari itu untuk Pertalite itu dari Januari sampai Maret itu rata-rata harian normalnya sekitar 8.600 kiloliter untuk Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara untuk Pertamax ini mohon maaf karena kan ini juga data ada kompetitor juga ya. Jadi memang untuk Pertamax intinya kami sediakan cukup lah sesuai dengan permintaan. Cukup ya. Artinya kebutuhan konsumen dengan stok itu cukup lah ya. Stoknya sangat bagus dan 11 hari ke depan masih ada. 11 hari itu khusus untuk Pertalite. Sementara untuk rata-rata all produk sekitar 14 harian lah. Oke. Rata-ratanya ya. Oke Mas Brasto ya. Jadi dari obrolan ini harapan kita masyarakat semakin gamblang tentang
isu kenaikan BBM, kemudian juga isu akan hilangnya Pertalite dan segala macam, minimal menjadi tambahan wawasan bahwa jawabannya ada loh gitu ya. Jadi toh juga sampai hari ini Pertalite masih ada, kemudian penugasan juga masih jalan terus gitu ya. Jadi tidak bisa dibilang bahwa ini akan hilang gitu ya. Artinya itu jawaban dari pihak Pertamina tadi. Mudah-mudahan menjadi ini pencerah buat kita semua gitu, biar nggak bingung gitu. Biar nggak bingung. Oke Mas Rasto, saya kira itu matur nuwun sekali atas kesempatannya untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kita menjadi pencerahan buat kita semua ya. Hadirnya Pertamina di sini gitu. Dan kami berharap juga ke depan kalau ada informasi-informasi penting terkait masyarakat, kami beri kesempatan juga untuk bisa menyampaikan di sini. Silahkan, karena apapun yang menjadi keputusan Pertamina adalah keputusan yang sangat penting buat masyarakat karena terkait BBM. Sekali lagi Mas Rasto, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dari kita ya. Terima kasih pemirsa, demikian obrolan kita dengan Mas Prasto Galih Nugroho. Beliau adalah Area Manager Communication Relation and CSR Regional Jawa bagian tengah dari Pertamina. Saya Bijan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.